Coba yang lain. Ini yang saya tekankan sekali lagi ya. Pahami dulu semuanya, baru menghitung. Ya, jangan menghitung dulu baru paham. Jangan. Pahami dulu baru menghitung. Kan kita sedang kuliahnya rekayasa kegempaan ya. Tadi kita mempelajari mengenai ini kan perpindahan ya. Ketidakteraturan torsi itu berkaitan dengan perpindahan lateral dan putaran. Akibat apa? Akibat gempa. Untuk apa kita perhatikan akibat beban gravitasi misalnya? Sedangkan kita sedang mempelajari pengaruh gempa terhadap struktur. Maka ketidakteraturan torsi ini tentu saja akibat adanya gempa yang bekerja pada struktur. Nah, karena itu saya tanyakan tadi gempanya arah mana? Arah X, kata Fahmi. Bagaimana tahunya arah X? Dari deformasinya. Bukan begitu. Apa artinya mood 3, Fahmi? Yang deformasi gedungnya itu torsi, Pak. Kok tahu torsi? Memangnya kalau 3 selalu torsi? Memangnya 3 selalu torsi? Ini ada nih, mood 3 kan? Iya, Pak. Kok tahu kalau torsi? Ngelihat dari bentuk gedungnya gitu, muntir gitu. Coba saya ulangi ya, ini pemahaman yang sangat mendasar. Jangan sampai nanti pergi bekerja dengan pemahaman yang masih keliru. Ya, kita perlu memperhatikan mood 1, 2, dan 3. Kita harus kenal betul mood 1-nya kemana, 2-nya kemana, 3-nya kemana. Itu bisa kita lihat dari arah pergerakan masing-masing lantainya atau arah deformasinya. Kalau translasi kelihatan, semuanya didominasi oleh gerak translasi. Rotasi lebih didominasi oleh gerak rotasi. Tidak selalu mood 3-nya itu rotasi. Justru itulah yang harus kita cek. Mood 1 dan mood 2 sebaiknya translasi. Sebenarnya boleh rotasi, tapi ada syaratnya. Perhitungannya tidak boleh menggunakan gaya lateral ekivalen, tidak boleh menggunakan spektrum respon ragam, harus menggunakan yang namanya time history analysis. Dan itu sangat merepotkan. Bahkan di beberapa kota tertentu tidak boleh mood 1 dan 2-nya itu rotasi. Rotasi harus mood 3. Ya, itu yang harus kita periksa dari awal ya. Kita harus periksa dari awal, yakin betul ini mood 1-nya kemana. Coba ini mood 1-nya kemana, Fahmi? Nah, mestinya kan sudah hafal dengan tugasnya sendiri ya. Mood 1-nya kemana harusnya sudah hafal. Ini ke arah X. Ke arah X. Nah, ini mestinya kan sudah sangat dikenali ya. Mood 1 arah X. Nah, kenapa tadi Fahmi mengambil mood 3 untuk perhitungan rotasi torsi? Tadi tuh gak lihat yang mode yang lainnya gitu, Pak. Jadi kan yang 1 sama yang 2-nya translasi, yang pas 3-nya rotasi udah langsung dipakai aja gitu. Baik, nah itulah sebabnya saya berharap ada pertanyaan gitu ya. Ketika tadi kuliah teori saya berikan, saya berharap itu ada pertanyaan. Gini loh, maksudnya itu. Kita sedang mengantisipasi adanya torsi. Ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai gempa ke arah sana, ke arah Y misalnya ya, maka kalau tidak ada torsi kan aman-aman saja terjadi translasi ke arah Y, selesai. Justru yang kita khawatirkan itu adalah ketika ada rotasi. Jadi kita khawatir kalau misalnya ternyata deformasinya begini. Nah, ini yang
yang kita antisipasi kalau ada rotasi. Kan tadi sudah saya gambarkan gempanya satu arah gitu ya. Bukan mood 3, tapi ini ada beban gempa. Ini ada beban gempa. Ya. Nah, kemudian yang kita ambil adalah 2 titik yang segaris, bukan yang diagonal. Yang segaris ini. Tegak lurus, arah gempa, gempanya arah Y, berarti kita tarik yang segaris di arah X. Ini dan ini. Maka tentu saja kelihatan kan dari sini, inilah yang maksimum. Ini yang minimum. Nah, sekarang dibandingkan maksimum ini dengan rata-rata. Ya. Kalau dia lewat dari 1,2, berarti ada ketidakteraturan torsi tipe 1A. Lewat dari 1,4, tipe 1B. Kan begitu ya. Nah, ini diambil dari mana? Maka yang diambil adalah yang ada gempa arah Y kan. Jadi mestinya bukan mood 1 atau mood 2 atau mood 3 seperti ini. Ini kan belum ada gempanya. Mood itu baru analisis dinamik untuk menghasilkan berapa periode getarnya ini gitu ya. Sambil kita tahu mood 1, 2, 3-nya itu arahnya kemana gitu ya. Nah, baru sampai di situ yang namanya mood gitu ya. Baru sampai di situ. Oke. Jadi untuk mengetahui ada torsi atau tidak, tempatkan gaya gempanya. Kalau gedungnya memanjang seperti yang saya gambarkan ini, yang denah warna merah ini, maka cukup ditinjau terhadap satu arah gempa saja, yaitu arah gempa yang arah sisi pendek. Tapi kalau mendekati bujur sangkar seperti ini, kita tidak tahu. Jadi harus kita periksa 2 arah X dan arah Y. Kalau denahnya mendekati bujur sangkar seperti ini. Ya. Nah, sekali lagi yang dilihat adalah gempa, pengaruh gempa, bukan pengaruh mood 1, 2, dan 3. Coba stop dulu. Apakah bisa dipahami? Coba. Yang lain, coba. Yang lain paham atau tidak? Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Ya, sebentar lagi Anda masuk ke dunia kerja, jadi jangan membawa kesalahan dari kampus. Pahami betul-betul, baru dibawa ke tempat kerja ya. Jangan membawa kesalahan ke tempat kerja. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Coba Fahmi jangan keluar dulu, kita teruskan dulu. Share screen yang Word-nya, Pak. Ya, yang tadi itu. Ya, yang e-types-nya. Oh, Baik, coba sekarang ya kita akan perhatikan misalnya, oke, lantai atap ya, atapnya misalnya, lantai puncak, atap yang akan kita cek ya. Sekarang coba Fahmi, kita periksa satu arah saja dulu, gempa arah Y. Coba tunjukkan deformasi akibat gempa arah Y. Ya, oke. Berapa simpangan maksimumnya, berapa simpangan minimumnya? Berapa? Yang ini 3,873.
Yang ini Coba satuannya dibuat konsisten dulu. Unitnya. Konsisten unit. Oke. Coba milimeter ya. Milimeter. Oke, sudah. Oke. Itu 3,873 milimeter. Yang atas 3,873 milimeter. Nah ini ya, ini pun masih membuat saya curiga. Masa sih gedung setinggi ini akibat gempa hanya bergeser 3 milimeter saja di puncaknya. Ya, ini pun membuat saya curiga. Jadi begini cara bekerja nanti di konsultan ya atau di kontraktor itu begitu. Jangan langsung percaya apa yang dihasilkan komputer. Kita harus periksa, kita harus curiga, jangan-jangan ada yang salah, gitu ya. Jadi bekerja dengan komputer itu menyimpan sebuah bahaya besar. Kita harus waspada, kita harus periksa hasilnya, jangan langsung percaya saja kepada hasil yang diberikan komputer. Coba sekarang saya pengen lihat fungsinya seperti apa. Pahami? Function respon spektrumnya seperti apa? Function response spectrum. Nah ya, coba perhatikan ya. Jadi di dalam kuliah ini kita tidak hanya belajar gempa saja, tetapi juga belajar menggunakan e-tabs. Belajar menggunakan e-tabs di luar sana itu trainingnya bayar. Di kita gratis ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Ini Fahmi, apakah langkah-langkahnya dicatat? Yang untuk respon spektranya, Pak? Semua bukan respon spektra saja. Langkah-langkah ya? Ada dari yang resum sebelumnya, cuman nggak terlalu lengkap sih. Kenapa nggak terlalu lengkap? Ya, bingung langkah-langkahnya aja sih. Nah ya, kalau bingung tanya ya. Kalau bingung tanya ya. Saya kan tidak pernah menolak pertanyaan. Kalau bingung tanya. Oke, ini spektrumnya ya. Function graph-nya sebentar ya. 0,761. Oke, bentar. 1,3. Ya, angkanya sudah bagus ya. Angkanya sudah bagus. Oke. Tutup. Nah, coba saya lihat scale factor-nya berapa. $553,97. Ini coba dicek Fahmi dari mana angka ini? Ini tuh dari yang perhitungan yang dikoreksi itu, Pak. Iya, berapa coba angkanya diperiksa. Kok kecil angkanya? Ada di X. Coba dicek angkanya berapa. Yang angka sebelumnya, Pak? Ya, angka itu dapatnya dari mana? Angka 500 sekian itu dapatnya dari mana?
ini yang scale factor sebelumnya 1,96 dikali yang beban gempa dari hitungan ekuivalennya 207,3649 dibagi beban gempanya yang sebelum koreksi yang dilihat dari yang situ tuh, yang tadi yang tabel yang coba satu persatu ya. Berapa gravitasinya? Percepatan gravitasinya berapa? Ini satuan kita sudah milimeter ya. Berapa satuan gravitasi percepatan gravitasinya berapa nilainya? 9,8. Kita sudah menggunakan satuan milimeter kan? Kan tadi sudah konsisten unitnya sudah dipilih kan? Satuannya milimeter. Jadi berapa gravitasinya? $9.810. Ya, 9.810. Berapa faktor modifikasi responnya berapa? Apa? Ini kan rangka momen menengah kan? Berapa R-nya? 5, Pak. 5, baik. Berapa faktor keutamanya? Faktor keutamanya 1. 1. Jadi 9.810 dibagi 5 berapa? 1962. 1962. Mana yang lebih besar? Bezier akibat respons spektra atau Bezier akibat kayak lateral ekivalen? Dari hitungan tuh yang paling besar tuh lebih besar yang ekivalen tuh. Lebih besar yang ekivalen. Berapa faktornya ekivalen dibagi respons spektrum? Untuk yang 4X itu dibagi. Oke, yang akibat gaya lateral ekivalen berapa? Bezier di arah X. 207,365. 207,365. 207,365. Biasakan menyebutkan satuan ya. Kilonewton. Kilonewton. Karena satuannya beda itu artinya sudah sangat jauh berbeda. Biasakan menyebutkan satuannya. Oke, ini akibat gaya lateral ekivalen. Yang akibat respons spektra berapa? Yang akibat respons spektra 207,364 kilonewton. 207,364 kilonewton. Baik. Nah, jadi faktor scale factor-nya jadi berapa? Untuk yang 4X 553. Dari mana itu? Dari mana itu angka itu? Oh, dari yang ini Pak. Yang beban gempa yang sebelum koreksi dikali. Tolong sebutkan angkanya. Oh ya, 1,96. Dari mana 1,96? Oh ini Pak, di Excel saya bukanya. Makanya tolong perhatikan satuan ya. Tolong perhatikan satuan. Baik, berapa scale factornya semula? Bentar dipindahin dulu ke Excel, Pak. Yang lain coba bantu ya. Ini kesalahan yang sangat berbahaya. Jadi kita harus kenali gitu ya. Jangan sampai ada kesalahan seperti ini. Kesalahan itu sangat mungkin terjadi dan sangat mungkin dilakukan oleh siapapun. Orang yang sudah pengalaman puluhan tahun pun masih tetap bisa melakukan kesalahan. Karena itu kita harus waspada. Siapapun bisa melakukan kesalahan. Jadi harus waspada.
Baik, coba yang lain bantu ya. Saya ulang hasilnya Fahmi begini. Coba yang lain bantu. Scale factor semula dalam satuan milimeter dan newton adalah 1962. Ini scale factor sebelum dikoreksi untuk arah X. Ya. Kemudian Bézier-nya arah X dengan metode gaya lateral ekivalen didapatkan 207,365 kilonewton. Bézier akibat perhitungan spektrum respon ragam adalah 207,364 kilonewton. Jadi dekat sekali, yang tadi 365 ini 364. Kalau begitu, berapa scale factornya setelah dikoreksi? 1964,7. 1964,7, Pak. Cara menghitungnya bagaimana? Saya ulang ya. Yang akibat gaya lateral ekivalen 207,365 kilonewton. Akibat respon spektrum respon ragam 207,364 kilonewton. Scale factor semula 1962. Berapa scale factor setelah dikoreksi? Coba yang lain tolong bantu. Saya mencoba menghitung, hasilnya tidak beda jauh, Pak. Iya, betul. Berapa? 1962,1, Pak. Iya, betul. Ya kan sudah dekat itu antara apa namanya gaya lateral ekivalen dengan spektrum respon ragam sudah dekat kan. Kalau seperti ini, gitu ya, tidak dilakukan koreksi juga nggak apa-apa. Bedanya kecil sekali. Jadi boleh digunakan scale factor yang tetap 1962 saja. Boleh, mau dikoreksi ya cuma tadi, 1 tadi kata Putra ya. Nah, tetapi kenapa Fahmi menghasilkan 500 sekian? Ini tuh pas yang desain sebelum itu satuannya, Pak. Beda. Iya, ya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, karena itu ya hati-hatilah dengan satuan ya. Hati-hati dengan satuan. Jadi saya ingatkan sekali lagi berdasarkan pengamatan saya, kita yang di Polban ini kurang peduli dengan satuan. Seakan-akan cukup dengan menyebutkan angkanya saja, menyebutkan bilangannya saja. Tidak, ya, satuan itu sangat penting. Ya, salah satuan itu bisa fatal. Yang lain coba perhatikan ya. Ini kan kesalahan-kesalahan yang saya lacak dari awal atas dasar kecurigaan saya. Ya, kenapa simpangannya kecil sekali? Oke, kita coba masuk ke gempanya. Respon spektranya sudah bagus, masuk akal besarnya. Scale factornya salah ternyata ya. Nah, jadi begitu kalau kita mempunyai kecurigaan itu kesalahannya belum tentu langsung ditemukan. Dan yang seperti itu harus dilakukan ya. Jadi jangan pernah beranggapan kalau kita sudah membuat model selesai berarti hasilnya langsung bisa digunakan. Jangan pernah mempunyai sikap seperti itu. Karena sangat mungkin hasil kita itu salah. Sangat mungkin kita salah membuat model, salah menginput angka dan sebagainya.
Sangat mungkin. Jadi kita harus periksa lagi sampai betul-betul yakin bahwa semuanya sudah benar, baru kita bisa menggunakan hasilnya. Ya, jadi kalau belum seperti itu jangan pernah meyakini hasilnya ya. Oke, coba sekarang Fahmi perbaiki skill factor-nya. Langsung ke itemnya aja, Pak. Iya. Oke. Ya, ini harusnya kan tidak langsung disamakan kan, harus dihitung sendiri kan yang arah Y. Ya, Fahmi, tidak kemudian langsung sama, enggak dihitung lagi. Tapi oke lah, sementara kita anggap sama dulu ya. Sementara kita anggap sama dulu, oke, tutup. Ya, oke, coba di-run. Coba periksa lagi berapa simbangannya. Yang akibat gempa dulu, Pak. Oh, memang akibat gempa, nggak pakai buku. Yang Memang X dulu. gempa. Ya, boleh dulu. Berapa itu? 14,038. 14, sekian. Oke, yang atas berapa? 14,764. Nah, itu meskipun kesannya strukturnya masih sangat kaku ya, bergeser 1 cm di atas sana, 1,4 cm. Itu strukturnya masih sangat kaku, tapi oke lah. Itu masih wajar lah ya, dibanding tadi 0,0 sekian milimeter, itu sudah sangat tidak wajar. Nah, coba sekarang dihitung dengan angka seperti itu, apakah terjadi ketidakteraturan torsi. Nah, coba dihitung manual saja di Excel coba, Fahmi. Sebentar, Pak.
Hasilnya 17,2812. 17,2812. Jadi kesimpulannya apa? Terjadi atau tidak ketidakteraturan torsi tipe 1A atau 1B? Tidak ada ketidakteraturan. Taunya kan angkanya 17. Yang simpangannya kan tadi 14 dan yang untuk simpangan rata-ratanya itu 17. Ya, terus? Ya, untuk yang B-nya sama 14 dibanding lebih kecil dari rata-ratanya 17. Jadi tidak ada ketidakteraturan torsi. Sebentar. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama tadi deltanya berapa? 14,038. 14, sekian. Katakanlah ini titik A ya. Titik A. Titik 1 lah. Yang kedua, yang B, yang 2 14,764. 14, sekian juga. Jadi yang maksimum yang mana? Titik 1 atau 2? Yang titik 2. Titik 2. Oke. Jadi kalau begitu berapa faktornya tadi? Yang faktor tadi, Pak. Yang 1962. Oh, bukan. Untuk memeriksa terjadi ketidakteraturan torsi atau tidak. Yang simpangan rata-ratanya 1,2 simpangan rata-rata 1,2 dikali dalam kurung yang simpangan A ditambah simpangan B dibagi 2. Ya, hasilnya berapa? 17,2812. 17, sekian. Jadi kesimpulannya tidak ada ketidakteraturan torsi. Tidak ada ketidakteraturan torsi. Oke. Nah, ada satu yang terlupakan ya. Ini cara perhitungannya sudah benar seperti ini. Tapi ada yang terlupakan. Definisi dari ketidakteraturan torsi yang tipe 1 dan 2 tadi adalah simpangan antar tingkat. Ya, simpangan antar tingkat. Jadi mestinya ini titik 1 ini misalnya ya, titik ini misalnya ya, simpangannya 14, sekian, dikurangi dulu dengan bawahnya. Begitu juga titik yang ini 14, sekian, dikurangi lagi dengan bawahnya. Jadi yang dibandingkan di sini adalah sudah antar lantai. Jadi antar lantai itu adalah misalnya tadi kita lihat di atap ya, atap dikurangi lantai 5, begitu. Lantai 5 dikurangi lantai 4, itu namanya simpangan antar lantai. Jadi simpangan pada satu lantai dikurangi simpangan lantai di bawahnya. Paham, Fahmi? Ya, paham, Pak. Baik. Jadi ini tadi mestinya dikurangi dulu dengan simpangan lantai di bawahnya ya. Nah, kita lihat di sini bahwa pemeriksaan seperti ini harus dilakukan di semua lantai. Di semua arah. Ya. Jadi kalau ada satu saja yang menunjukkan adanya ketidakteraturan torsi tipe 1A atau 1B, maka gedung ini sudah memiliki ketidakteraturan. Ya, cara menghitungnya seperti tadi Fahmi tadi, tapi ada yang kelewat tadi, yaitu dikurangi dulu dengan lantai di bawahnya, ya, simpangan lantai di bawahnya. Kemudian simpangan ini dihitung dengan pengaruh beban gempa saja. Jangan mood itu belum ada bebannya. Ya, jadi kita kan sedang meninjau pengaruh gempa, ya bebannya beban gempa. Bagaimana kalau digabung dengan gravitasi? Boleh. Boleh, ya, tetapi dilihat dulu akibat gravitasi sebelum ada gempa seperti apa simpangannya. Karena kalau bangunan tidak simetris seperti ini, ya, seperti gedungnya Fahmi ini kan ada void. Ada void ya. Berarti meskipun akibat beban gravitasi, ini sudah ada simpangan ke arah X atau ke arah Y, karena tidak simetris. Dugaan saya ini sudah ada simpangan ke arah Y. Karena ke arah X-nya simetris, ya, bebannya juga simetris.
Tapi ke arah Y kan tidak simetris. Jadi dugaan saya sebelum ada gempa, dia sudah bergoyang ke sana. Nah, jadi kalau pemeriksaan ketidakteraturan torsi ini dilakukan dengan pengaruh gravitasi, maka harus diketahui dulu ketika gravitasi sebelum ada gempa, gedungnya bagaimana? Sudah ada pergeseran atau belum? Kalau sudah ya dikurangi nanti dengan pergeseran akibat gravitasi. Baik, sampai di sini paham? Paham, Pak. Jadi karena jarang ada yang bertanya, jadi saya agak khawatir ini. Ternyata diam-diam masih ada kesalahan seperti ini ya. Tadi Fahmi itu kesalahannya sudah mulai dari scale factor coba ya, dan itu sangat berbahaya. Scale factornya salah itu artinya perhitungan beban gempanya salah. Nanti perhitungan gaya dalamnya akan salah, perhitungan tulangannya juga akan salah. Ya, karena kesalahannya di awal maka semuanya akan menjadi salah. Baik, silakan sampai di sini kalau ada pertanyaan. Bapak masih kurang paham tentang pengaruh tadi gempa yang harus dicek kalau misalkan belum ada pengaruh gempa baru gravitasi itu udah goyang gitu. Ya, baik. Masih kurang paham. Ya, kalau gedung tidak simetris seperti ini ya, ini kan ada void ya, sehingga tidak simetris. Nah, kalau saya gambarkan di sini, misalnya frame-nya seperti ini, maka akibat beban gravitasi saja, dia sudah mengalami goyangan. Ya, akibat gravitasi saja, sudah ada deformasi. Misalnya menjadi begini. Meskipun sedikit ya, meskipun sedikit. Ini saya gambar dengan tidak proporsional ya, supaya kelihatan saja. Nah, ini sudah ada simpangan sebesar ini. Akibat beban gravitasi. Nah, sekarang misalnya akibat gempa, kan dia bergoyang lagi. Misalnya menjadi ini, gitu kan. Jadi yang hijau ini. Berarti sebenarnya goyangan akibat gempa kan ini saja. Ya kan? Bukan dari sini. Jadi harus dikurangi dulu dengan goyangan akibat gravitasinya. Jadi misalnya yang biru ini nilainya 10, ini 15. Ya. Berarti goyangan akibat gempanya cuma 5. Karena itu lebih baik, lebih cepat bagi kita menghitung kalau ketika kita menghitung seperti perhitungan Fahmi tadi, bebannya gempa saja, tidak usah ada gravitasinya. Jadi kita tidak usah mengurangi. Paham, Mila? Paham, Bapak. Terima kasih. Baik, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Ya. Ya Pak, jadi tadi kan yang perhitungan tadi kata Bapak dikurang lantai di bawahnya. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Masih kurang paham Pak. Baik. Nah, tadi contohnya, contoh perhitungan Fahmi tadi, kan begini. Oke, saya gambar simbol saja begini ya, misalnya ya. Ya, kemudian terjadi simpangan akibat gempa. Menjadi seperti ini. Ya, kolom-kolomnya sedikit miring. Oke lah, saya gambar gampang saja begini gitu ya. Dari merah dia berubah menjadi biru. Ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan atap itu mengalami pergeseran sekian. Kalau dilihat dari ITEPS misalnya ya, misalnya nilainya adalah 15 mm misalnya ya. Yang ini kan juga mengalami pergeseran. Misalnya ini adalah 5 mm. Jadi yang namanya simpangan antar tingkat itu adalah 15 dikurangi 5. Gitu. Ya, jadi saya tunjukkan di sini kalau misalnya titik ini mengalami simpangan sejauh 15. Di bawahnya, di titik yang sama ini,
simpangan yang terjadi adalah 5. Ya berarti simpangan antar tingkatnya adalah 10. Begitu juga di sini. Misalnya yang ini mengalami simpangan 10 di lantai ini. Di bawahnya misalnya 6. Ya. Berarti simpangan antar lantai di titik ini adalah 4. Gitu ya. Jadi yang namanya simpangan antar lantai adalah titik ini dikurangi titik ini. Itu berarti kita sedang meninjau lantai ini. Titik ini dikurangi titik ini. Berarti kita sedang meninjau lantai ini. Kemudian titik ini dikurangi dasarnya 0, ya kan? Berarti kita sedang meninjau lantai 1. Begitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya gedung kita ini 6 lantai misalnya ya. Berarti kita memeriksa ketidakteraturan torsi ini sebanyak 6 kali 2 titik 12 kali 2 arah 24. Ya, 24 displacement yang kita periksa. Setiap lantai, setiap arah diperiksa. Paham? Oh iya Pak, paham Pak, terima kasih. Baik. Nah, jadi seperti inilah kira-kira rumitnya pekerjaan konsultan. Ya. Jadi kalau kita tahu susahnya pekerjaan konsultan, maka kita juga akan menghargai apa yang sudah dia lakukan. Nanti sama kalau kita perhatikan pekerjaan kontraktor, kita juga tahu bagaimana beratnya kontraktor bekerja. Jadi dengan demikian kita bisa menghargai apa yang dilakukan oleh kontraktor. Artinya kalau nanti jadi owner, jangan memperlakukan konsultan maupun kontraktor maupun pengawas dengan tidak bijaksana, ya, karena apa yang mereka lakukan itu sudah cukup berat. Nah, yang harus dilakukan adalah mengawasi. Jangan sampai konsultan, pengawas maupun kontraktor itu melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang akibat ketidaktahuan. Ya, itu yang harus kita jaga. Baik, ini tadi adalah ketidakteraturan torsi. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Terima kasih, Fahmi. Kita ganti sekarang. Terima kasih, Pak. Ya, apakah ada yang mempunyai denahnya bentuk L? Mungkin tidak ya. Mungkin tidak. Yang nomor 3, ketidakberaturan diskontinuitas diafragma juga mungkin tidak ada karena void-nya kecil-kecil ya. Nomor 4, ketidakteraturan akibat pergeseran tegak lurus juga mungkin tidak ada. Non paralel juga mungkin tidak ada. Ya. Nah, jadi kita beralih saja ke yang vertikal sekarang. Ketidakteraturan vertikal. Baik. Kita mulai dari tingkat lunak. Ya, kita mulai dari tingkat lunak. Bagaimana cara memeriksanya? Oke, saya coba minta tolong. Siapa yang belum pernah ya? Ini kok cuma 17 yang hadir, yang lain kemana ya? Coba saya minta tolong Leli Satriani, coba ditunjukkan e-tabs-nya ya, di-share e-tabs-nya. Ya. Itu sangat bagus ya. Kalau dua titik yang kita tinjau tadi mempunyai displacement yang sama, itu adalah kondisi yang sangat bagus. Tetapi itu berarti sama sekali tidak ada eksentrisitas. Ya kan? Padahal
kita sudah memasukkan eksentrisitas tak terduga sebesar 5% dari lebar denah. Nah, di situ kita harus curiga lagi. Jangan-jangan kita lupa belum memasukkan eksentrisitas sebesar 5% itu. Ya, karena 2 titik sama persis itu adalah ideal sekali, berarti tidak ada eksentrisitas. Jangan-jangan karena kita memang belum memasukkan eksentrisitas sebesar 5%. Begitu, Lady. Meskipun itulah yang bagus gitu ya. Bagus, tetapi ideal. Nah, kalau sesuatu yang sangat ideal itu justru kita harus curiga. Jangan-jangan karena ada yang salah, jadi kelihatannya seperti ideal gitu ya. Ya, silakan Lely coba di-share testnya. Baik, coba yang kiri, window yang kiri ditunjukkan 3 dimensinya. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan ketidakteraturan vertikal tipe 1A dan 1B ya. Tipe 1A dan 1B. Nah, karena perbandingan yang kita lakukan adalah suatu lantai dengan lantai di atasnya, maka tidak mungkin kita lakukan perbandingan titik ini karena dia tidak punya lagi lantai di atasnya kan. Jadi pasti yang kita periksa hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja meskipun lantai kita ada 6 ya. Oke. Nah, ketidakteraturan vertikal 1A dan 1B itu berkaitan dengan kekakuan. Jadi seperti tadi saya katakan, misalnya ini kita sebut lantai 1, 2, dan seterusnya ya, 3, 4, 5 ya. Lantai 5, kemudian ini adalah lantai atap ya, lantai 6 atau atap. Baik. Nah, yang namanya kekakuan adalah sama dengan gaya dibagi perpindahan. Ya. Jadi kalau begitu, kalau kita akan memeriksa kolom lantai 6 yang ini misalnya, tapi ini tidak perlu kan ya, karena tidak punya atasnya lagi. Jadi begini, yang di sini yang kita periksa. Kolom lantai 5. Berarti displacement-nya adalah displacement lantai 5 dikurangi lantai 4. Ya, jadi kalau kita gambarkan story shear-nya seperti ini. Lantai 6, lantai 5, dan lantai 4. Ya. Nah, kalau kita akan periksa yang ini, lantai di sini misalnya, maka displacement-nya adalah displacement lantai 5 dikurangi lantai 4. Itu displacement-nya. Gayanya yang mana? Gayanya ya ini. Story shear yang ini. Jadi gaya dibagi displacement, itulah kekakuannya. Oke, nah sekarang coba Lely tunjukkan story shear-nya berapa ya. Kemudian displacement-nya juga berapa. Nah, kembali yang kita perhatikan hanya pengaruh gempa saja ya. Tidak perlu memperhitungkan pengaruh gravitasi karena itu tidak salah tetapi nambah kerjaan untuk kita. Baik, ini adalah output untuk apa ini? Displacement gempa. Displacement. Kalau displacement maka yang kita lihat adalah displacement dari pusat masanya.
Sudah. Displacement dari pusat masanya. Ini apa tulisannya ini? Ini apa, Leli? Yang saya bulati merah ini apa? Story respon. Story respon. Yang di bawahnya maksimum Story display. apa? Maximum story display. Nah, itu pilihannya apa saja? Pilihannya apa saja? Placement. Pilihannya apa saja? Ada diafragma. Apa? Ada diafragma, CM Displacement. Yang paling atas apa ini? diafragma, CM displacement. Diafragma, center of mass, displacement. Oh yes. Ya, itu yang kita pilih. Nah, itu kita pilih ya. Berarti inilah displacement pusat massa pada arah X akibat gempa X kan, ini sudah gempa X kan? Gempa X. Nah, inilah yang kita ambil ya. Jadi kalau kita akan memeriksa lantai ini misalnya, ya berarti displacement di sini dikurangi displacement di sini. Oke, coba dilihat tabelnya. Ini berarti lantai berapa nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini lantai 5 dikurangi lantai 4. Oke. X direction 5 dikurangi 4 ya. Berarti ini nih, berapa selisihnya nih? Ini gempa apa? Gempa X atau Y ini? Gempa X, Pak. Ini gempa X? Ya. Oke. Berapa selisihnya antara 4 dengan 5? 0,323 mm, Pak. 0,323? 323? Iya, Pak. 323. Satuannya? Milimeter. Milimeter. Oke. Berarti ini adalah simpangan antar lantai 4 dan 5 ya. Oke. Sekian. Sekarang berapa story shear-nya? Ya, tutup dulu itu. Oke. Nah, berapa story shear-nya itu yang di lantai sini? Yang di lantai 1, Pak. Lantai 5 berarti kan? Lantai 5 berapa? 75,7974. Berapa? 75,7974. 75, sekian. Nah, maka kekakuan dia adalah 75, sekian tadi dibagi ini. Jelas? Iya, Pak. Jadi 75, sekian ini satuannya adalah kilonewton ya. Kilonewton ini benar meter atau milimeter ini? Tadi milimeter, Pak. Nah, ya, jadi saya sarankan kita gunakan unit yang konsisten ya. Kita gunakan unit yang konsisten. Coba diulang lagi ya. Saya kok ragu dengan satuannya. Nggak usah keluar padahal ya. Hanya diganti itu saja unitnya saja. Apalagi connecting laptopnya. Oke. Ya, coba unitnya diganti.
Ini unitnya pakai yang konsisten coba. Konsisten unit, oke. Nah, Newton milimeter, oke. Sudah klik oke saja langsung. Ya. Nah, jadi coba lihat lagi tadi story share-nya berapa yang di sini? Ini. Ini ya. 75, sekian ya. 75.000 Newton ya. Iya, Pak. Baik, coba sekarang lihat lagi displacement-nya. Ya, 2,345 dikurangi 2,022. Jadi 3,23 ya. 0,323 mm. Jadi kalau begitu kekakuannya adalah 75.000 sekian dibagi 0,323. Berapa itu, Laili? $230 sekian ya, ribu. Oke. Nah, itu adalah kekakuan kolom lantai 5. Jadi intinya semua kekakuan lantai diperiksa, dihitung. Baik untuk arah X maupun arah Y. Ini kan gempanya arah X ya, berarti kita sedang menghitung arah X-nya saja. Nanti kita cek juga arah Y dengan gempa yang arahnya adalah arah Y. Nah, apakah ada kekakuan suatu lantai yang kurang dari 70% kekakuan lantai di atasnya? Atau misalnya, kalau kita cek lantai yang ini, maka apakah dia kurang dari 70% kekakuan lantai yang ini? Atau dia kurang dari 80% rata-rata kekakuan 3 lantai di atasnya? Sementara cara menghitung kekakuan lantainya seperti tadi. Kalau ada satu saja yang hasilnya tadi kurang dari 70% lantai di atasnya atau kurang dari 80% rata-rata lantai di atasnya, maka berarti terjadi ketidakteraturan berupa soft story atau lantai lunak. Paham? Yang lain? Paham. Ya, baik. Terima kasih, Leli. Kita ganti lagi yang lain ya. Itu adalah cara memeriksa ketidakteraturan vertikal tipe 1A dan 1B. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Sama-sama. Ya, berikutnya saya minta tolong Muhammad Rizali, ada? Muhammad Rizali, coba tolong periksa apakah ada ketidakteraturan vertikal tipe 2, yaitu ketidakteraturan berat atau massa. Ada Muhammad Rizali? Ada, Pak. Silakan share screen. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Sekarang ini belum di-run ya? Belum, Pak. Bentar.
Dilan dulu. Baik. Nah, karena kita akan memperhitungkan ketidakteraturan berdasarkan massa atau berat ya, maka kita harus periksa dulu apakah sudah betul data yang terkait massa dan berat. Caranya adalah coba periksa sumber massanya seperti apa. Sebentar Pak ini. Gimana Pak? Kan kita akan memperhitungkan ketidakteraturan yang terkait dengan massa atau berat ya. Ya, Pak. Berarti pertama kali kita harus memeriksa dulu apakah data massa dan data beratnya itu sudah betul. Ya, bagaimana caranya? Apakah massanya sudah betul ya, data terkait massa apakah sudah betul? Maksudnya masa yang di input kan Pak? Ya iyalah, kan massanya memang di input. Oke, ini adalah beban hidup. Satuannya apa, Rizali? Hidup satuannya itu ini Pak, kilonewton per meter kuadrat. Baik. Jadi beban lantai sudah masuk ya. Ya, Coba Pak. di kanan dicek beban dindingnya. Di kanan saja, kalau di situ kan nggak kelihatan. Klik di window kanan. Oke, berarti coba tunjukkan beban dindingnya. Ya, Pak. Baik ya, berapa nilainya itu? 8,75 kilonewton per meter, Pak. Oke ya. Nah, jadi ini kita cek acak saja. Seharusnya semua beban diperiksa ya. Tapi oke lah ya. Anggap sudah benar ya. Anggap sudah benar. Sekarang coba periksa sumber massanya ya, mass source-nya. Setelah data input beban benar, maka periksa mass source-nya. Baik, jadi beban yang diperhitungkan adalah ada dead load, ada apa yang di bawahnya? Beban mati tambahan, Pak. Beban mati tambahan, faktornya 1,2 juga. Kemudian beban hidup, faktornya 1,0. Iya, 1,0. Oke. Di mana bekerjanya beban hidup? Beban hidup di pelat lantai, Pak. Di atap? Di atap enggak, Pak. Di atap, beban hidup atap namanya apa? Beban atap kalau nggak salah, Pak. Dimasukkan. Oke, stop dulu ya. Jadi kalau maksudnya seperti itu, berarti data untuk mass source-nya Rizali sudah betul ya. Yang diperhitungkan adalah dead load, beban mati tambahan, dan beban hidup lantai saja. Masing-masing dengan faktor seperti ini sedikit menyalahi SNI karena SNI tidak meminta seperti ini, tetapi ini lebih aman ya. Saya lebih memakai seperti ini. Tetapi kalau mau mengikuti SNI juga boleh karena SNI itu adalah batas minimal ya. Jadi kalau kita lebih dari situ boleh. Nah, jadi ini Rizali sudah mengambil lebih, berarti boleh sifatnya, tidak harus tapi boleh ya. Oke. Nah, ini sudah betul sumber massanya, tetapi kita perlu melihat sekarang apa nama beban hidup atapnya Rizali, coba kita lihat.
Belum. Ya ada Pak, beban hidup atap. Oke, ya. Jadi ini yang benar ya, ini yang benar. Beban hidup atap itu harus ada. Tetapi tidak diikutkan ketika kita menghitung pengaruh beban gempa. Jadi karena itu nama bebannya harus dibedakan. Antara beban hidup lantai dengan beban hidup atap itu harus berbeda namanya. Supaya kita bisa pisahkan. Kita bisa atur apakah mereka bekerja bersama atau tidak. Kalau namanya sama, ya tidak bisa dipisahkan lagi. Tapi kalau namanya beda, bisa dikombinasikan dan juga bisa tidak dikombinasikan. Ya, baik, sudah betul, Rizali. Jadi sekarang kita lihat seperti apa berat lantainya. Di show table ya Pak? Ya, terserah. Pokoknya kita bisa tahu berat atau massa masing-masing lantai. Baik, nah itu sudah ada ya. Massa lantai. Nah, coba perhatikan satuannya ton ya. Jadi ton itu satuan massa, bukan satuan gaya, bukan satuan berat. Coba perhatikan. Ini ITEPS ini konsisten sekali dalam hal satuan. Ton itu satuan massa, bukan satuan gaya, bukan satuan berat. Jadi kalau kita mengatakan bebannya sekian ton per meter persegi, itu bukan beban, itu massa ya. Perbaiki kebiasaan kita di Polban ini yang sering tidak terlalu peduli dengan satuan ya. Perbaiki sikap itu. Baik, nah kita perhatikan di sini. Semua lantai mempunyai massa seragam 612 ton ya, kecuali atap yang nilainya adalah 300 sekian. Jadi sepintas kita sudah tahu bahwa tidak ada satu lantai yang massa atau beratnya 150% dibanding massa lantai lainnya. Tidak ada kan? Ya, Pak. Kecuali atap. Tetapi tadi ada catatan bahwa atap tidak perlu diperhatikan dalam hal ketidakteraturan berat atau massa. Jadi sepintas kita sudah tahu di sini, tidak ada ketidakteraturan berat atau massa lantai. Ya, karena kalaupun kita hitung 612, sekian dibagi 612, sekian, 100% hasilnya ya. Tidak ada yang melampaui 150%. Jadi kesimpulannya untuk modelnya Rizali ini tidak ada ketidakteraturan vertikal yang berupa ketidakteraturan berat atau massa. Ya. Atau artinya tidak ada ketidakberaturan vertikal tipe 2. Baik, terima kasih Rizali. Pak. Terima kasih Pak. Baik, silakan kita ganti yang lain, yaitu memeriksa ketidakteraturan geometri vertikal. Oke, ini saya kira tidak ada ya. 3 dan 4 tidak ada. Kita lanjut dengan ketidakteraturan nomor 5. Baik, saya akan tunjukkan sepintas saja ya. Jadi ketidakteraturan nomor 3 dan 4, dugaan saya tidak ada ya. Ya, karena gedungnya bentuknya seperti itu, rata-rata tidak ada ketidakteraturan nomor 3 dan 4. Baik, coba salah satu tunjukkan modelnya ya. Tapi di tempat saya sudah adzan. Jadi kita istirahat dulu ya. Kita istirahat untuk sholat asar 20 menit ya. Yang mau keluar dulu boleh, nanti masuk lagi. Baik, silakan. Baik, Pak. Baik, Pak.